Horas, selamat pagi pemirsa, seputar iNews Sumut kembali menyapa Anda. Pagi ini Senin 26 September 2022, selama 30 menit kami akan menghadirkan beragam informasi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Di antaranya, kecelakaan maut minibus versus mobil box, 3 orang tewas. Tujuh ruko milik bos judi online disita polisi. Minibus udang galah jumbo kuliner legendaris dilangkat. Selain ketiga berita tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Tania Sianipar, inilah seputar iNews Sumut selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas antara minibus penumpang dengan mobil box terjadi di Jalinsum Simpang Sukamaju, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuan Batu Utara, kilometer 247 sampai 248 Medan Rantau Prapat. 3 orang tewas, 4 orang lainnya luka-luka. Inilah video amatir kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 kendaraan, yaitu mobil Colt Diesel Box dikemudikan RS yang datang dari arah Medan menuju Rantau Prapat, kontra minibus Toyota Kijang Innova dikemudikan ES yang datang dari arah berlawanan, terjadi di Jalinsum Simpang Sukamaju, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuan Batu Utara, Jumat petang. Akibat kejadian ini, kedua kendaraan ringsek di bagian depan dan samping, serta para korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. 2 korban tewas diantaranya suami dan istri. Atun, warga sekitar, mengatakan kronologis kecelakaan ketika mobil box hendak mendahului mobil di depannya dari arah Medan menuju Riau. Seketika datang minibus yang berlawanan arah, tidak sanggup menghindar, terjadilah kecelakaan. Minibus langsung banting setir dan seketika masuk parit. Setahu saya itu kan Pak, mobil pribadinya itu udah kasih kode klakson, ya kan? Tapi ini box ini kan motong mobil, nggak dapatnya mungkin itu dilanggarnya ban itu, makanya meledak terus tersorong mobilnya itu ke dalam terperosok lah deh Bu ya. Habis itu kami ada orang nengok rame-rame, aku nggak berani memang di sini aja kan. Rame-rame nengok itu udah orangnya di mobil itu terjepit, ada yang meninggal tempat katanya kan. Terus itu lah hujan deras. Kasat Lantas Polres Labuan Batu AKP Rusbeni membenarkan telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di tempat dan 1 orang meninggal di rumah sakit serta 4 orang luka-luka. Kondisi waktu itu hujan deras, kemudian setelah sampai di TKP kilometer 248-249 Jalan Lintas Sumatera Utara, di situ terjadi persenggolan tabrak samping sehingga mengakibatkan mobil box yang datang dari arah Medan menuju Riau dan berlawanan dengan kontranya mobil Innova yang datang dari arah Riau menuju Medan. Nah, kemudian terjadi tabrak samping sehingga mengakibatkan kedua mobil terperosok ke dalam parit, yang mana terdapat korban meninggal pada saat itu di TKP 2 orang. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini sebab pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan olah TKP. Dari Labuan Batu Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, salah seorang penumpang kapal rute Sibolga Gunung Sitoli, Sumatera Utara dinyatakan hilang usai melompat dari atas kapal saat hendak menuju pelabuhan laut Gunung Sitoli. Peristiwa yang terjadi sejak 20 September lalu hingga kini masih dilakukan pencarian oleh tim gabungan Sarnias. Personil SAR gabungan terdiri dari Basarnas Nias, KPLP, Pos Angkatan Laut, Satpol Air Polres Nias terus melakukan upaya pencarian seorang penumpang diduga melompat dari atas kapal yang hendak menuju pelabuhan Gunung Sitoli. Penumpang tenggelam bernama Peringatan Waruwu, pria berusia 22 tahun berasal dari Desa Hilim Baruzo, Kecamatan Ono Hazumba, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Korban merupakan penumpang yang naik dari Pelabuhan Sibolga menuju Pelabuhan Gunung Sitoli. Memasuki hari kedua pencarian, tim gabungan melakukan pencarian dengan menggunakan landing craft rubber milik Basarnas Nias, kapal KPLP, serta kapal milik Pol Airut.
Pada tanggal 21 September 2022, tim SAR gabungan menerima informasi dan langsung kita aksi. Ya, aksi yang kita lakukan menggerakkan satu unit perahu karet dengan personil 6 orang, dan pada hari ini kita menggerakkan 3 armada, ya, 1 RIP 04 Nias, LCR, dan juga 1 unit kapal KPLP, dan tim SAR gabungan seperti yang hadir saat ini. Yang operasi yang kita laksanakan melihat perubahan ataupun arah arus dan angin ke selatan, maka pencarian kita fokuskan ke Pulau Onolimbu dan pulau-pulau sekitar. Dari laporan yang tim SAR gabungan dapatkan bahwa MOB 1 penumpang KM Wira Victory yang jatuh ke laut, maaf, bukan jatuh ke laut tetapi melompat. Itu informasi yang kita dapatkan. Menurut Kepala Seksi Operasi Basarnas Nias, Benteng Telaum Banua, pencarian penumpang tenggelam dengan menyisir arah selatan Pulau Onolimbu dan pulau-pulau yang ada di sekitar. Hingga kemarin, pencarian masih belum membuahkan hasil. Tim SAR Nias telah mendirikan posko di Pelabuhan Gunung Sitoli. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Beralih berita kriminal, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Sumut menyita sejumlah aset bangunan permanen milik bos judi online Apin BK yang berada di Komplek Elit Cemara Asri Percut Setuan Deli Serdang. Sementara bos judi online belum berhasil ditangkap polisi, diduga kabur ke luar negeri. Inilah bangunan milik Apin BK yang disita di Treskrimsus Polda Sumut, diantaranya 1 unit coffee shop yang masih beroperasi, dan 6 ruko lainnya yang digunakan sebagai operasional judi online berkedok kafe warna-warni. Bangunan milik Apin BK yang disita Polda Sumut merupakan hasil dari rangkaian pemeriksaan lebih lanjut dari penyidik. Namun Kabid Humas Polda Sumut enggan merinci berapa jumlah aset Apin BK yang disita karena masih dalam penyidikan. Hingga saat ini pihak kepolisian belum mampu menangkap bos judi terbesar di Sumut, Joni alias Apin BK, yang berhasil kabur ke luar negeri bersama keluarganya beberapa waktu lalu. Sementara Dirjen Imigrasi sudah mengeluarkan penetapan surat pencekalan tetap terhadap Apin BK yang berhasil kabur ke Singapura. Polda Sumut terus memproses kasus judi dan menetapkan NP merupakan tangan kanan Apin BK, diduga sebagai pengendali operator judi online di Komplek Elit Cemara Asri, dan sudah masuk dalam tahap 1 di Kejaksaan Negeri Medan. Melakukan penyitaan terhadap beberapa aset terduga pelaku perjudian online yang itu merupakan bagian dari rangkaian penyidik menindaklanjuti dan memproses hingga tuntas. Yang diambil Pak aset dari Apin BK tersebut, Pak? Kalau yang saya dapat informasi ya tempat yang dijadikan tempat judinya tersebut dan beberapa tempat yang lain yang belum secara jelas saya mendapatkan informasinya. Tapi yang jelas ini adalah rangkaian proses penyidikan yang dilakukan sendiri. Itu sudah keluar surat penetapan dari Dirjen Imigrasi terkait dengan pencekalan tetap. Diketahui sebanyak 21 situs judi online milik Apin BK dengan omset miliaran rupiah per hari. Selain pasal perjudian online, penyidik juga menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anak di bawah umur ditangkap tim Jatarnas Polres Asahan setelah membuat keresahan di masyarakat dengan memamerkan senjata tajam di media sosial. Para pelaku masih diperiksa polisi dan meminta para orang tua mengawasi aktivitas anak. Radiator siap. Radiator, mana radiator? Inilah video memperlihatkan sekelompok anak di bawah umur memamerkan senjata tajam di media sosial. Tak butuh waktu lama, terduga pelaku akhirnya berhasil diringkus tim Jatanras dan patroli Sabhara Polres Asahan bersama barang bukti sajam. Kapolres Asahan AKBP Roman Samaradana LH mengatakan ada 7 orang yang ditangkap dan semuanya masih anak di bawah umur. Untuk memberikan efek jera, para terduga pelaku masih diperiksa di Polres Asahan. Sebelumnya, Kabupaten Asahan digegerkan dengan adanya aksi tawuran remaja dan penganiayaan orang di jalan yang sepi. Hal yang viral yang terjadi di Kabupaten Asahan ini, adanya konten video yang menginformasikan rasa permusuhan dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain,
dengan menggunakan membawa sajam ataupun parang, sehingga menyebabkan keresahan daripada suatu kelompok maupun masyarakat Kabupaten Asahan. Ini diperlukan, kita akan melakukan penegakan hukum apabila dari geng-geng motor ini melakukan pelanggaran ataupun perbuatan pidana. Berapa orang jumlah yang diamankan? Yang diamankan ada 7 orang tersangka. Kapolres Asahan meminta agar peran orang tua diharapkan dalam mengawasi aktivitas anaknya agar tidak salah pergaulan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan status tersangka utama kepada pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita lansia di Batubara. Pelaku tak lain adalah keponakan korban nekat menghabisi nyawa makciknya hanya karena ingin menguasai perhiasan dan uang korban. Satuan Reskrim Polres Batubara telah menetapkan FL 16 tahun warga desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara sebagai tersangka pembunuhan terhadap Leko alias Zulaika, 65 tahun. Pelaku FL remaja berusia 16 tahun tega menghabisi nyawa makcik kandungnya demi menguasai perhiasan dan uang milik Zulaika. Padahal selama ini korban sangat sayang kepada tersangka FL. Tak jarang FL numpang makan dan juga meminta uang jajan kepada korban dan selalu dipenuhi. Menurut Kasat Reskrim Polres Batubara AKP John Tarigan, pihak kepolisian sudah mencurigai FL sebagai pelaku pembunuhan, didukung keterangan dan kesaksian masyarakat sekitar. Setelah dilakukan pemeriksaan dan didukung alat bukti yang ada, FL akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti uang jutaan rupiah milik korban, sepeda motor, tas koper, dan karung beras. Pembunuhan itu memang dilakukan oleh tersangka yang sudah kita amankan, ya. Dan saat ini sedang kita proses untuk segera kita limpahkan berkas ke kejaksaan. Hubungan korban dengan tersangka, korban ini adalah istilah di sini makcik ya, makcik daripada pelaku. Modusnya? Modusnya murni ingin menguasai harta daripada korban. Ini kan dalam waktu dekat, Satreskrim Polres Batubara akan menggelar rekonstruksi pembunuhan dan menyerahkan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Batubara untuk menjalani persidangan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Di Batubara, pemirsa, 17 remaja bergaya brutal berubah menjadi cengeng dan menangis di hadapan orang tuanya setelah ditangkap polisi. Para remaja ini ditangkap karena meresahkan warga dengan pamer senjata tajam dan viral di media sosial. Sekelompok remaja memamerkan grup generasi era remaja, community atau Gersi dengan moto senggol bacok dan dikenal dengan istilah masuk sehat, keluar cacat. Mayoritasnya merupakan warga Kelurahan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Mendapat informasi keberadaan kelompok remaja pamer sajam, tim Reskrim Polsek 50 Polres Batubara dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP Rusdi langsung mengamankan 17 remaja yang dijemput di rumahnya masing-masing dan langsung digelandang ke Mapolsek 50. Petugas juga menyita berbagai jenis senjata tajam seperti samurai, celurit, dan gear motor yang diikat dengan tali yang digunakan saat beraksi di simpang RSUD Batubara, Perkebunan Limau Manis. Sebagai efek jera, para remaja digunduli oleh orang tuanya masing-masing dan disuruh meminta maaf serta bersujud di kaki orang tuanya sebagai bentuk penyesalan dirinya. Bahkan seorang ibu tak kuasa menahan tangis karena anaknya tega membohongi ibunya yang berjualan demi menyekolahkan anaknya. Kapolsek 50 AKP Rusdi mengatakan 17 remaja juga menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Apabila kedapatan melakukan hal yang sama, maka akan dilakukan sanksi hukum kurungan. Kami Polsek 50 mengamankan 17 orang remaja ya yang viral karena mereka memang pengen viral. Mereka sengaja membuat video-video biar viral seperti salah satu akun yang ada di TikTok ya. Sehingga dalam kegiatan tersebut mereka menampilkan aksi-aksi sambil membawa senjata tajam berupa samurai, celurit, dan gear. Jadi pada malam hari ini 17 orang masih kita amankan. Dan selanjutnya kita berikan hukuman karena rata-rata masih di bawah umur, masih pelajar ya. Kita berikan hukuman berupa hukuman fisik ya. Dan juga kita panggil orang tuanya untuk diberikan
tindakan atau hukuman. Polsek 50 juga melakukan patroli rutin di lokasi yang dianggap rawan. Polisi juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi anak remajanya agar tidak salah dalam bergaul. Dari Batubara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Seperti apa nikmatnya direbus udang galah jumbo? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di seputar iNews Sumut.